Bu, mau kemana sih? Kok dandanannya rapi dan cantik banget, padahal biasanya nggak gini. Mau ke kantor camat, ada urusan yang penting sayang. Ibu lagi ada rencana buat distributor sembako, jadi banyak yang harus ibu urus sama Pak Camat. Kok kayaknya tiap minggu ada aja urusan ke sana, nggak biasanya ibu gini loh. Aulia, denger ya, jangan asal ngomong. Kamu pikir gampang cari duit buat keluarga ini? Semua ini ibu lakuin biar kalian gak kekurangan. Udah ya, jangan banyak tanya. Kamu fokus aja belajar biar gak ngecewain ayah kamu. Iya, tapi jangan salahin aku kalau nanti aku beneran tahu ada yang nggak bener. Akhirnya datang juga Reni. Kamu cantik sekali pagi ini. Rasanya seperti melihat bidadari turun dari langit. Ah, Pak Camat bisa aja. Saya cuma berdandan seadanya kok. Lagi pula ini kan cuma urusan kerja. Kerja ya. Tapi kan kalau kerja sama kamu selalu ada sisi menyenangkannya. Hehehe. Ya udah, kamu silakan duduk dulu. Pagi ini kan spesial nih, kita bahas rencana besar untuk usahamu. Terima kasih Pak Camat. Saya nggak nyangka Bapak mau membantu saya sejauh ini. Alah, gak usah pakai bapak, panggil saja saya Adnan. Kita kan sudah dekat, ngapain harus pakai panggilan formal? Iya, Adnan. Reni, aku gak cuma kagum sama usahamu untuk keluarga, aku juga terpesona sama sosok kamu yang sebagai wanita. Kamu tahu itu kan? Adnan, ini nggak pantas. Saya ibu rumah tangga dan Bapak, kamu kan sudah punya istri. Istriku itu gak pernah peduli lagi soal aku. Dia itu sibuk dengan dunianya sendiri. Aku ini merasa kesepian, Reni. Dan kamu yang membuat merasa aku hidup lagi. Aku tahu ini salah, tapi aku gak bisa menahan perasaan ini. Setiap kali kamu masuk ke ruangan ini, aku merasa duniamu adalah tempatku seharusnya berada. Adnan, jangan buat semuanya makin rumit. Saya hanya ingin urusan bisnis ini selesai, nggak lebih. Kalau itu maumu, aku bisa membantumu kapan saja. Tapi aku ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar urusan bisnis ini. Ini salah. Ya kalau salah, kenapa kamu gak pergi? Kenapa kamu masih di sini sekarang bersama aku? Katakan padaku kalau kamu juga merasakan cinta ini, Reni. Adnan, kalau kita terus begini, semuanya akan hancur. Aku nggak mau anak dan suamiku tahu. Aku janji gak akan ada yang tahu. Semua ini akan jadi rahasia kita berdua. Pak Camat, ada tamu nih Pak dari kota. Penting katanya. Oh iya, tunggu sebentar. Aku harus pergi sebelum ada yang curiga. Jangan khawatir, aku akan mengatur semuanya. Hubungi aku nanti malam ya. Aulia tahu tindakannya salah, akan tetapi rasa penasaran dan curiganya tidak bisa ditahan lagi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aulia berhasil mengambil ponsel tanpa membuat suara. Ia segera kembali ke kamarnya dengan hati-hati, menutup pintunya secara perlahan-lahan. Apa-apaan ini? Kok Pak Camat manggil ibu sayang segala sih? Makasih ya sayang untuk pertemuannya. Aku bahagia bisa selalu bersamamu. Jangan khawatir Adnan, aku juga bahagia bisa bersamamu walaupun ku tahu ini salah. Dina, aku harus ngomong sesuatu. Aku curiga ibu selingkuh. Ini serius. Apa? Kamu yakin? Kalau gitu, kita ketemuan besok biar semuanya lebih jelas. Oke, cerita sekarang. Apa yang kamu temuin? Nih, lihat sendiri.
Ini udah jelas banget Dina. Ibu aku selingkuh sama Pak Camat. Ini foto-foto mesra di HP ibu yang aku ambil diam-diam semalam. Wah, ini sih udah kelewat batas Aulia. Gila sih, kamu mau gimana sekarang? Aku bingung Dina. Ayah aku kerja banting tulang buat keluarga ini, tapi ibu malah ngelakuin ini di belakangnya. Rasanya nggak adil banget. Aku ngerti perasaan kamu, tapi kamu harus hati-hati kalau kamu mau ambil langkah. Jangan sampai malah bikin semuanya tambah kacau. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ayah aku itu orangnya baik banget Dina. Aku nggak mau dia tahu, tapi di sisi lain aku nggak bisa diam aja. Gini deh, coba kamu ajak ibu kamu ngobrol dulu. Tanyakan semuanya langsung ke dia. Kalau dia ngaku, baru kita pikirin langkah berikutnya. Mungkin itu satu-satunya cara, tapi aku nggak kuat Dina. Ini semua terlalu berat buat aku. Kamu kuat Aulia, aku yakin. Dan aku di sini buat bantu kamu, apapun yang terjadi. Ya, aku mau ngomong sesuatu penting banget. Apa sih Lia? Tumben kamu ngomong serius kayak begini. Ayah, tolong lihat ini. Hah, ini maksudnya apa? Ibu kamu sama Pak Camat. Iya ya, aku nemu ini waktu nggak sengaja cek HP ibu. Aulia, kamu yakin gak salah paham? Mungkin ini bisa jadi ada penjelasannya. Aku nggak mungkin salah lihat ya. Ini udah jelas, ini foto mereka, pesan-pesan mesra itu. Semuanya nyata ya. Kenapa dia tega ngelakuin ini? Aku sudah berusaha jadi suami yang baik. Aku gak ngerti. Aulia, ayah tidak mengerti. Aku juga gak ngerti ya. Tapi aku gak bisa diam aja setelah tahu ini semua. Kita gak bisa biarin ini Aulia. Ayah harus cari tahu langsung dari orangnya. Dia harus bertanggung jawab. Aku ikut ya. Aku gak bisa diam aja. Budi bergegas mengendarai motornya bersama Aulia. Ia berusaha secepat mungkin untuk menemui Adnan, camat yang dicurigai berselingkuh dengan istrinya. Meskipun waktu yang menunjukkan pukul 5 sore, Budi hanya bisa berharap jika Adnan belum pulang dari kantornya. Adnan, apa-apaan kamu? Berani-beraninya kamu main belakang sama istri saya. Pak Budi, tenang dulu Pak. Jangan bikin keributan di sini. Mungkin ini cuma salah paham. Salah paham apaan? Nih lihat sendiri. Bukti foto sama chatnya masih ada semua. Ini gak seperti yang kalian pikirkan. Aku cuma teman buat istri kamu, Pak Budi. Teman apaan kayak gitu, Pak? Teman gak mungkin kirim pesan kayak gitu. Aku gak peduli sama alasan kamu, Adnan. Aku mau kamu mengaku sekarang juga di depan kami. Pak Budi, ini semua cuma kesalahpahaman. Bapak tahu kan gimana gosip bisa bikin semuanya terlihat lebih buruk dari kenyataan. Pak, cukup bohongnya. Kami sudah lihat semuanya. Gak ada gunanya ngelak lagi. Adnan, kalau kamu gak mau ngaku, aku bakal lapor ke polisi. Kita lihat siapa yang bakal rugi. Ayo Aulia, kita pulang sekarang. Nak, kamu berani banget ya tadi. Saya kagum sama keberanian kamu. Bu, ibu kan sekretarisnya Pak Adnan. Kalau udah tahu soal ini, kenapa nggak ngomong dari dulu? Kan ini salah. Saya takut kehilangan pekerjaan. Pak Adnan itu atasan saya. Kalau saya buka suara, mungkin saya dipecat. Bu, diam itu artinya ikut ngebantu mereka salah. Kalau nggak ada yang ngomong, gimana kebenaran bisa muncul? Kamu bener, Nak.
Mungkin udah waktunya saya buka suara, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Bu, kalau mau bantu, sekarang waktunya. Kami nggak bisa ngelawan ini sendirian. Baiklah, saya akan cerita semuanya. Tapi saya butuh jaminan kalau saya nggak bakal kehilangan pekerjaan atau dipermalukan. Pengakuan saya ini mungkin akan memperkuat bukti perselingkuhan mereka. Bu, kami pasti bakal bantu sebisa mungkin. Tapi ini buat kebaikan bersama. Jadi Pak Adnan dan Bu Reni itu sudah sering bertemu. Setiap pertemuan, ruangan Pak Adnan dikunci dengan rapat. Jendela ruangan juga ditutup rapat. Hanya mereka berdua yang tahu apa yang terjadi dalam ruangan itu. Saya ada beberapa bukti video saat Bu Reni masuk dan keluar dengan baju yang berantakan. Nanti saya kirim ke kamu, Dina. Astagfirullahaladzim, istriku. Kenapa kamu tega ngelakuin hal itu? Ayah, udah ya. Kita harus tuntasin masalah ini. Ayah, jangan nangis di sini. Malu sama orang-orang ya. Ayah cuma gak nyangka kalau ibu kamu bisa berbuat seperti itu. Permisi, permisi. Titi, tolong itu temuin di depan, ada orang. Baik, Bu. Bu, ini ada kiriman dari orang. Saya nggak kenal. Ini katanya untuk Ibu. Oh iya, apa ya itu? Ya Allah, Mas Adnan, kok kamu tega giniin aku? Aku nggak pernah kurang buat kamu. Tega kamu, Mas, tega. Apa salahku kepadamu? Kenapa kamu gatal banget? Bu, udah Bu, tenang Bu, tenang. Linda, aku udah pulang. Masak apa malam ini? Aku lapar banget. Ini apa, Mas Adnan? Jelasin sekarang juga. Kalau enggak, aku laporin kamu ke polisi sama orang-orang kampung ini biar tahu semua kelakuan kamu. Linda sayang, dengerin dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Ini cuma salah paham. Salah paham? Foto-foto ini nggak bohong. Mas Adnan, aku udah capek denger alasan-alasan kamu. Kamu udah sering banget begini. Memang ya, selingkuh itu penyakit. Aku udah ngorbanin semuanya buat kamu, Mas Adnan. Keluarga, teman-teman, bahkan mimpiku. Tapi kamu malah kayak gini. Kamu itu nggak tahu diri, Mas. Linda, aku minta maaf. Aku janji akan perbaiki semuanya. Maafmu nggak ada artinya buat aku. Aku udah lama curiga sama Pak Camat itu. Gayanya sih so alim, tapi lakunya busuk. Iya, aku juga dengar dari tetangga. Katanya ada banyak korban, cuma pada takut ngomong karena dia punya jabatan. Tolong tenang dulu semuanya. Kita nggak bisa langsung menghakimi tanpa bukti yang jelas. Pak Burhan, bukti-buktinya itu udah ada loh. Foto-fotonya aja udah menyebar di mana-mana. Itu belum cukup jelas buat Bapak. Saya paham perasaan kalian, tapi biarkan masalah ini diselesaikan dengan cara yang benar. Jangan sampai kita ikut menyebarkan fitnah kalau belum ada keputusan pasti. Kalau dibiarkan, dia mungkin seenaknya, Pak. Kita nggak mau ada korban lagi. Saya salah satu korbannya, Pak. Saya nggak kuat diam aja. Anak ini adalah anak Pak Adnan. Hasil hubungan gelap saya dengannya. Dia bilang mau tanggung jawab, tapi dia gak pernah ngelakuin tanggung jawab itu. Turunkan Adnan dari jabatannya.
aku nggak nyangka ibu bakal segila ini ya. Ibu nggak pulang beberapa hari. Yang sabar ya nak, ayah juga nggak tahu ibu pergi kemana. Udah beberapa hari nggak pulang, HP-nya juga nggak aktif. Reni, apa kamu sadar ini sudah ngancurin keluarga kita? Apa kurangnya aku buat kamu, Reni? Ya, dengar dulu. Aku cuma pengen bantu keluarga kita biar nggak susah terus. Bantu dengan cara mengorbankan harga diri keluarga kita. Kamu pikir ini cara yang benar, hah? Aku hilaf ya. Aku nggak tahu harus gimana. Hilaf, kamu sadar gak apa yang kamu lakukan ini bukan cuma ngancurin rumah tangga kita, tapi juga masa depan Aulia. Aulia, kesini dulu. Maafin ayah ya nak, semuanya ini gak seharusnya kamu dengar. Aku gak tahu kita bisa perbaiki ini atau tidak, Reni. Tapi aku cuma minta satu hal, jangan pernah ulangi ini lagi demi anak kita. Adnan, kamu tahu kamu dipanggil ke sini kan? Saya paham Pak Bupati. Kamu ini pejabat publik, Adnan. Apa yang kamu lakukan itu nggak cuma memalukan, tapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat. Saya akui Pak, saya hilaf. Saya nggak ada niat bikin masalah sebesar ini. Gak ada niat, tapi kamu tetap melakukannya. Berarti skandal kamu dengan banyak perempuan itu udah menyebar kemana-mana. Gimana aku bisa percaya kamu bisa perbaiki nama baik ini? Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya siap tanggung jawab atas konsekuensi yang telah saya buat. Kalau kamu benar siap, saya minta kamu mundur dari jabatanmu. Itu jalan terbaik buat semua pihak. Baik Pak, saya akan mundur. Saya nggak mau bikin masalah ini jadi jauh lebih besar lagi. Keputusan yang bijak. Saya harap kamu juga belajar dari hal ini. Jabatan itu tanggung jawab yang besar, bukan sekedar prestasi. Aulia, ibu tahu ibu salah. Ibu udah egois nyakitin kamu sama ayahmu. Bu, semua orang bikin salah, tapi kesalahan ibu ini terlalu besar. Aku nggak tahu apa aku bisa maafin. Ibu bener-bener nyesel, Aulia. Ibu nggak pernah nyangka semua ini bakal jadi begini. Kamu nggak tahu betapa ibu kepikiran kamu setiap hari. Bu, aku cuma pengen keluarga kita balik kayak dulu. Tapi apa itu mungkin setelah semua yang terjadi? Ibu nggak tahu, Aulia. Tapi ibu mau coba perbaiki semuanya. Ibu mau jadi lebih baik buat kamu. Aku harap ibu nggak cuma janji. Ibu akan buktiin, Aulia. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Kamu anakku, harapan terakhirku. Hidup Aulia tak lagi sama setelah skandal itu terbongkar. Ia kehilangan banyak hal, tapi juga menemukan kekuatan baru di dalam dirinya. Sebuah kekuatan untuk melawan dan juga untuk bertahan. Aulia mengusap air mata yang perlahan turun di pipinya. Ia merenung tentang semua yang telah terjadi, keluarganya yang hancur, skandal yang menghancurkan nama baik ayahnya dan ibunya yang berusaha memperbaiki semuanya. Hidup memang gak adil, tapi aku gak mau jadi korban terus. Ia bangkit perlahan, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik bukit. Harapan kecil menyelinap di hatinya, meski keluarganya berantakan. Ia percaya masih ada waktu untuk memperbaiki semua hal yang akan dia mulai dari sekarang.